Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu video saya sebelumnya, yaitu tentang 4 kata ajaib sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Kemarin untuk video yang pertama yaitu kata terima kasih. Terus untuk video berikutnya yaitu kata tolong. Ini pada video yang ketiga ini yaitu akan saya bahas yaitu kata maaf. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya, biar bisa paham dan tentunya bisa langsung dipraktekkan. Oke. Kata maaf. Nah, ini kita pelajari dulu secara makna menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi maknanya itu ada 3 makna maaf itu. Jadi makna yang pertama adalah pembebasan seseorang itu dari hukuman. Pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, denda dan sebagainya itu karena sudah melakukan permintaan maaf. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah permintaan ampun atau penyesalan karena telah melakukan kesalahan. Misalkan datang ke kantor telat, terlambat misalkan. Itu kan dia akan permintaan maaf atau penyesalan. Maaf Pak, saya datang terlambat karena ban bocor, misalkan seperti itu. Itu makna yang kedua. Terus makna yang ketiga adalah permintaan izin melakukan sesuatu. Nah, permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Ini maaf, jadi hampir sama dengan kata permisi ya. Ini kata maaf ini karena permintaan izin untuk melakukan sesuatu, misalkan maaf Pak, bolehkah saya bertanya gitu. Sebenarnya kan itu izin mau bertanya. Tapi dengan kata maaf Pak, bolehkah saya bertanya gitu. Jadi itu makna yang ketiga adalah permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Nah, oke. Terus kata ajaibnya itu di mana sih? Kenapa kata maaf kok disebut kata ajaib, teman-teman? Nah, kata maaf adalah kata ajaib karena ketika ada masalah, contoh dalam keluarga, misalkan dalam keluarga ya, suami istri, itu ada masalah itu, misalkan egonya sama-sama tinggi nih ya, secara psikologisnya egonya sama-sama tinggi, itu mau mengucapkan minta maaf aja, itu susahnya minta ampun. Karena aku merasa paling benar gitu. Misalkan suaminya merasa paling benar, istrinya di pihak istri juga merasa paling benar. Jadi egonya sama-sama tinggi. Kalau egonya sama-sama tinggi, nggak akan ada istilah kata maaf seperti itu. Padahal ajaibnya kata maaf, teman-teman, ajaibnya kata maaf, dengan kita mengucap kata maaf saja itu akan menyatukan hati yang jauh menjadi dekat. Yang kedua, bisa menjadikan kebencian, perasaan benci, jengkel kembali menjadi mesra. Seperti itu. Nah, jadi misalkan di keluarga istrinya lagi jengkel, lagi marah nih, misalkan komplain karena mungkin capek atau mungkin faktor bulanan gitu ya. Faktor bulanan mungkin lagi hormonnya naik. Misalkan seperti itu, istrinya misalkan marah-marah. Kalau sang suaminya tidak menyadari bahwa istrinya itu mungkin lagi moodnya kurang bagus, terus ngimbangi dengan marah, istri marah, suami marah, ya udah crash seperti itu ya. Tapi kalau misalkan suaminya bisa memahami bahwa istrinya lagi moodnya kurang bagus, suaminya mengalah nih, mengalah. Karena minta maaf duluan adalah suatu sikap kita bisa mengalahkan ego kita, demi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Misalkan tadi suami istri, padahal yang salah nih istrinya ngomel-ngomel terus, tapi karena suaminya tuh dia sayang sama istrinya, dia malah meminta maaf. Oh, maaf istriku sayang, papa tadi lupa gitu. Apakah papa tidak boleh lupa gitu kan, seperti itu, dengan bercanda, mengimbangi dengan bercanda yang suaminya yang istrinya lagi marah tadi, seperti itu. Jadi seperti itu, dengan kata maaf istriku sayang, tadi papa lupa ya, mohon maaf gitu kan. Dan seperti itu malah bisa mencairkan suasana yang tadinya suasananya nggak enak, beringuringan, jadi malah mencair seperti itu. Itu kenapa ada pertanyaan, kenapa orang yang marah ngomongnya keras?
Ayo, siapa teman-teman yang bisa jawab nih? Kenapa orang marah ngomongnya keras? Aku jengkel sama kamu gini 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 gini, misalkan seperti itu ya. Orang marah itu kok ngomongnya keras, padahal yang dimarahi itu cuma di sebelahnya ya. Mungkin jarak mungkin 1 meter, mungkin malah semua di depannya, mungkin nggak ada 1 meter atau setengah meter bahkan ya. Tapi marah gitu, suaranya kenceng sekali marah. Itu kenapa yuk? Itu karena hatinya sedang jauh sekali. Hatinya sedang jauh. Makanya meskipun pasangannya atau temennya itu karena lagi marah, maka suaranya keras sekali gitu. Nah, karena hatinya sedang jauh. Tapi dengan kita maaf, kita menambahkan kata maaf dengan hati yang tulus, dengan dilandasi hati yang tulus, dengan rasa kasih sayang, maka itu bisa ajaibnya, bisa mencairkan suasana yang tadi dengan suasana yang emosi, penuh amarah. Dengan kita berani mengucapkan kata maaf dengan dilandasi hati yang tulus, akan bisa mencairkan suasana. Seperti itu. Nah, jadi tadi kata kuncinya poinnya ya, minta maaf duluan adalah sikap kita bisa mengalahkan ego kita demi orang yang kita cintai, kita sayangi. Dan itu adalah menunjukkan kedewasaan kita. Khususnya dalam keluarga ya, saya tekankan dalam keluarga seperti itu. Karena keluarga adalah pondasi utama mendidik generasi penerus bangsa. Nah, jadi di keluarga itu belajar kita untuk membiasakan meminta maaf itu dari keluarga. Anak saya pun yang kecil nih, masih kecil umur 6 tahun, itu kalau dia misalkan papasan gitu, misalkan nyenggol atau dia menjatuhkan sesuatu, dia langsung aku minta maaf. Jadi yang saya mau marah itu ya, mau marah lalu jatuhin apa yuk, itu nggak jadi karena anaknya udah aku minta maaf gitu kan, udah terbiasa kan. Kita biasakan sejak kecil dari lingkungan keluarga, kita biasakan kalau setelah membuat kesalahan segera mungkin segeralah yaitu meminta maaf. Karena ajaibnya kata minta maaf ini adalah langsung akan meredamkan yaitu kemarahan daripada kita yaitu melakukan sebuah pembelaan. Kadang minta maaf itu meskipun kita tidak salah, itu kadang kita meminta maaf karena yang utama itu adalah sebuah hubungan yang harmonis atau kedamaian. Misalkan dalam keluarga, meskipun misalkan suaminya merasa benar, tidak salah, tapi dengan besar hati, dengan kedewasaan, akhirnya mau meminta maaf duluan. Sayang, mama, papa minta maaf ya, karena tadi membuat mama jengkel. Seperti itu. Padahal misalkan suaminya nggak salah, tapi mau meminta maaf, itu adalah wujud kedewasaan. Jadi bisa mengalahkan egonya. Karena ingat, dalam sebuah keluarga itu adalah pengen membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bukan untuk menang-menangan debat atau bukan menang-menangan untuk istilahnya adu pendapat. Seperti itu. Oke teman-teman, ini video yang saya share pada kali ini yaitu kata maaf. Nah, ini sekaligus sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yaitu apa? Bangsa yang ramah. Nah, oke, semoga yang saya share pada video kali ini bermanfaat, ya, khususnya pengingat saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Silakan share ke teman-teman yang lainnya, biar temannya juga paham dan bisa mempraktekkannya. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.